Sebelum pandemi itu pesanan banyak karena banyak acara di kantor-kantor. Sekarang kan nggak ada. Oh iya Mbak Tin. Terasa banget nak corona. Aduh kapan mari nih tak beri mari. Ya harus sabar. Ya pemerintah itu harus kasihan sama orang kecil. Biar anak biar bisa sekolah. Di sini repot orang tuanya ya, kalau yang pinter, kalau yang tidak pinter goblok semua sama anak-anaknya di rumah. Aku gak pendampak tona acur. Wong bapake ku gak kerja gara-gara corona. Gak saiki to. Iya, tapi saiki bedemi-bedemi iku ana efeke, dodolan ya sepi, bojoku gak kerja. Wis iku, corona iku. Mbok corona, Mbok Siti Marlena, sapa jenenge sih? Sudah apa ya? Sudah hobi dan udah kerjaannya. Sudah bertahun-tahun kan saya jualan, sudah hampir 30 tahun. Jadi ya biasanya pergi ke pasar, nggak ke pasar kan nggak enak, apalagi di sini kan punya tanggungan ya. Kan langganan yang jualan itu loh, otomatis kalau nggak ada saya biasanya jualan beli ke saya, habis gitu saya nggak jualan seumpama ya, kan cari orang lain kan kasihan, jadi terpaksa harus gimana ya, profesional. 1, sering cuci tangan. 2, masker tidak pernah lepas apapun terjadi. Iya, biasanya saya pakai face shield, tapi teman-temannya nggak ada yang pakai face shield. Kita kan harus gimana ya, tahu diri lah, malu gitu. Biasanya sebenarnya pakai face shield, pakai sarung tangan biasanya. Kalau ini enggak, soalnya teman-teman nggak ada yang pakai. Tetap semangat, jaga kesehatan, vitamin nggak pernah lepas. Ya itu apa ya, kayak kita kan saya sendiri barusan masuk ke SMA kan. Nah itu saya nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Terus habis itu saya juga nggak bisa kenal satu sama lain sifatnya gimana. Terus saya kurang paham dengan pembelajarannya, apalagi kan pembelajarannya biasanya berupa video ataupun meet seperti itu. Masih mengajar, tentu saja karena itu memang tugas pokoknya Bu Erna gitu ya, sebagai ASN dan memilih sebagai guru. Kemudian ada side job lain Bu Erna seperti ngelesi seperti itu. Ya itu pastinya saya belajarnya lebih digiatin lagi, soalnya ya semakin kesini kan media pembelajarannya juga semakin susah, jadinya saya juga harus memahami materinya sendiri. Kalaupun saya nggak bisa, saya juga pasti minta tolong ke teman saya, atau saya belajar menggunakan YouTube atau buku dan media lainnya. Kalau dalam mengajar tentu saja sangat berpengaruh banyak, karena biasanya seorang guru itu kan bisa menilai ketika ada interaksi secara langsung kepada muridnya gitu kan ya. Tapi kalau sekarang masa pandemi itu susah sekali kita. Ketika kita belajar secara langsung saja masih banyak yang tidak paham, apalagi secara online gitu. Nah itu tantangannya ada di sana. Iya. Karena memang ya mungkin terdengar klise gitu ya, tapi karena memang Bu Erna itu suka mengajar gitu. Udah kayak panggilan jiwa jadi guru gitu ya. Apalagi Bu Erna pernah pengalaman mengajar di Papua gitu loh. Ibu tahu bagaimana seseorang mengejar pendidikan di tengah keterbatasan fasilitas gitu ya. Apalagi di Surabaya, untuk menjadi kita tidak semangat itu nggak ada alasan gitu loh. Di sini semua fasilitas terpenuhi gitu karena, nah ibu sih berpikirnya sekarang ibu menjalankan kewajiban ibu dengan sebaik-baiknya. Kalau sebagai guru kewajiban ibu mengajar ya mengajar gitu ya. Pandemi ini tidak ibu rasakan sendiri gitu loh, ini dirasakan secara global, jadi itu bukan alasan gitu untuk tidak semangat mengajar menurut ibu gitu. Menurut saya Kartini masa kini itu orang-orang yang berjuang di saat kesulitan melanda. Terus habis itu contohnya kayak ibu-ibu yang berdagang atau yang jadi ojol, itu kan buat keluarganya bisa bertahan hidup gitu. Ini kayak buat masa depannya anak, kayak mangan. Nih, perjuangan untuk perempuan yo. Aku tadi Kartini berarti ganti.
tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan sampai dilepas. Sering cuci tangan biar sehat. Kalau sehat kita kan gimana ya, jadi wanita sempurna gitu loh. Ya kan Kartini itu kan orang perempuan ya yang buat diperjuangkan. Kalau bisa deh ya gitulah. Tetap semangat gitu, karena memang pada akhirnya sekali lagi ibu percaya bahwa semua orang itu punya kewajiban masing-masing. Mungkin itu adalah kewajiban yang diberikan kepada beliau-beliau gitu ya. Jadi yang penting kita kerjanya ikhlas, bahwa itu adalah untuk ibadah gitu. Ibu rasa benar-benar itu akan ringan gitu. Kalau ibu pernah membaca itu kayak seperti ini. Sebenarnya kita ini menghadapi badai yang sama gitu ya. Tapi kita tidak berada pada perahu yang sama gitu loh. Jadi kayak kita bijak-bijaknya mengendalikan perahu kita supaya tidak bertabrakan satu sama lain. Artinya gini, pandemi ini dirasakan oleh semua orang, tapi kita tidak berada pada kondisi yang sama. Ada orang yang dia kekeh untuk jangan keluar rumah karena itu bisa ini gitu ya. Tapi ada orang yang dia memang butuh keluar rumah untuk mencari makan, katakanlah gitu ya nak ya. Nah itu memang kewajiban dia gitu loh ya. Berarti memang perahunya berbeda. Tinggal bijak-bijaknya kita aja gitu untuk mengendalikan supaya semuanya berjalan dengan baik gitu. Jadi jangan, pesannya Bu Erna intinya gini, jangan menjudge bahwa ketika seseorang di masa pandemi keluar rumah itu berarti tidak mematuhi protokol kesehatan, dia tidak ikut menjaga dirinya. Tidak, mungkin saja itu memang kewajiban dia untuk dan itu kebutuhan dia untuk keluar rumah gitu loh ya. Gitu sih Ibu.